Dan kita siap mau didampingi oleh capresnya siap, nggak didampingi siap, ya kan? Debat sendiri-sendiri siap, didamping pun siap. Jadi kita nggak ada persoalan. Jangan sampai kita dituding kita nggak siap. Sangat siap kita. Publik jangan suuzon dulu, iya, gitu ya. siap. Lo pada hoak aja lo bilang belimbing sayur, nggak mau diundang debat. Mau dia, asal yang undang panitia resmi. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Oh iya udah, iya. Tenang saja Pak. Tenang Pak, tenang. Bisa-bisanya anak muda nenangin orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini gue akan membahas lagi yang lagi rame, Gibran Rakabuming Raka ya. Tentunya yang masih saja dibicarakan oleh banyak netizen di seluruh Indonesia ini terkait dirinya yang katanya tidak mau debat cawapres. Apalagi yang terakhir ketika Gibran diundang oleh TV One untuk berdialog bersama cawapres lainnya. Tentu hal itu membuat dugaan netizen semakin yakin kalau Gibran tidak mau diajak berdialog ataupun berdebat. Menurut kalian gimana guys? Karena semenjak Gibran dipilih untuk jadi wakil presiden, dirinya semakin terkenal ya. Karena semakin banyak banget netizen yang membahasnya gitu ya. Secara tidak langsung Gibran dikenal banyak orang. Nah, tapi di sisi lain juga mungkin ada kerugian untuk Gibran karena masyarakat banyak yang kecewa ya. Tapi Gibran sendiri santai aja sih. Kalau walaupun dirinya dihujat, ya dia kan paling santuy kalau mendapatkan hujatan gitu ya. Coba kita lihat video ini. Ya, ini akan saya teruskan terus. Walaupun kan pasti ada yang isinya maki-maki dan lain sebagainya. Itu bagus. Itu bagus kan. Itu ngeblok nggak mas? Ngeblok nggak mas? Enggak, jangan. Karena kalau ngeblok satu mereka bikin 100. Pertanyaan saya mas, kenapa hater ditanggepin? Ya karena harus ditanggapin. Itu hater itu orang yang paling sayang sama kita mas. Dan engagementnya bagus kalau kita tanggepin hater. Oke, benar sekali mas. Ya kalau misalnya sampean sadar gitu ya, kritikan dari netizen itu bagus untuk sampean, ya bagus lah kalau kayak gitu ya. Sehingga ini menjadikan pengalaman untuk dia bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada video yang mengatakan kalau dirinya tidak peduli, jangan mempedulikan netizen. Coba kita lihat yang satu ini. Bapak Ibu mungkin sering baca media cetak, media sosial. Sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan fitnah. Nah kali ini beda lagi guys. Yang kemarin katanya netizen perlu ditanggapi karena itu bisa menaikkan engagement, dan sekarang suruh mendiamkan saja. Lagi-lagi gue sampaikan ya, netizen itu sebenarnya mengkritik, ingin membangun Mas Gibran untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh, bukan semata-mata untuk menjatuhkan. Nah mungkin dari sini nantinya Mas Gibran bisa sadar gitu atau gimana kan ya. Kalau memang dirinya tidak mampu untuk jadi wakil presiden, ya mending mundur aja gitu kan. Gampang gitu loh. Nah di momen lain juga ada acara dari TV One ya, Dua Sisi, dimana di sini TKN dari 02 menyampaikan kalau Gibran itu sudah siap dan mantap untuk debat. Coba kita lihat ya. Dan kita siap mau didampingi oleh capresnya siap, nggak didampingi siap, ya kan? Debat sendiri-sendiri siap, didamping pun siap. Jadi kita nggak ada persoalan. Jangan sampai kita dituding kita nggak siap. Sangat siap kita. Publik jangan suuzon dulu iya, gitu ya. siap. Oh benar. Tuh ya kalian dengar ya, jangan suujon. Itu kata TKN-nya udah, Gibran tuh udah mantap banget, udah siap mau didampingi ataupun tidak didampingi. Dan menurut beliau juga Gibran sudah sangat terlatih ya, jadi ya santai aja gitu loh. Coba kita lihat. Maaf saya potong, nggak benar kalau hanya minta paparan aja. Tidak enggak. Kita siap kok, siap. Okay. Dan Pak Prabowo kan udah terlatih kan. Gibran juga terlatih gitu loh. Jadi jangan sampai underestimate sama kita. Justru menurut saya tudingan-tudingan seperti Gibran ini kan terlatihnya di mana Gibran? Terlatihnya di mana? Setahu jadi saya kira debat dari record yang ada, Gibran nggak pernah datang di debat-debat nanti yang dong, kan ada jadwal resmi KPU bro. Jadi, maunya di debat resmi. Iya, debatnya kan kita harus kembalikan ke tempat yang benar. Nggak ada rekam jejak pengalaman debat. Pak Muhaimin dan Pak Anies debat di Belum kampus pernah. hampir tiap hari. Enggak, secara resmi belum. Kemarin debat Belum di TV pernah. One. Lah itu debat biasa. Itu hanya cuma Ya, enggak. format yang Justru ini. itu debat bebas namanya. Iya nggak apa-apa. Pertarungan bebas. Itu arti awal. Debat biasa,
tidak Ya ada datang pertimbangan kandidatnya. kita, dia ada acara yang lain yang juga menyapa masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat programnya apa, itu juga bagus, nggak ada yang salah. Pertanyaannya apa pertimbangannya nggak datang itu mungkin tuh yang ke kampus-kampus dan lain itu. Enggak, karena terkadang itu agendanya kan sudah tersusun sedemikian rupa. Misalkan waktu di Jawa Timur, ada pertemuan Gibran itu sangat penting di Mojokerto. Oke, jadi Sangat bentrok penting, ya jadwalnya bentrok ya. jadwal. Oke. Nah tapi kalau dengan KPU ini kan udah disepakati. Tanggal berapa, jam berapa, ya Sudah kan? dikosongkan jadwalnya Udah Bos. gitu loh. Positive ya. thinking, jadwalnya Iya. bentrok, Bos. Oke guys, gini intinya Bang Gibran dan kawan-kawan itu sangatlah sibuk. Tidak ada waktu untuk debat kecuali debat itu resmi dari KPU. Jadi jangan buruk-buruk sangka ya para netizen semua. Ya udahlah, kita positive thinking aja ya. Siapa tahu memang Gibran sudah menyiapkan sesuatu hal yang mantap nantinya dan membuat kita semua akan terkaget-kaget ya kan, kita nggak tahu. Nah ini salah satu komentar juga ya dari netizen, coba kita lihat. Lo pada hoak aja lo bilang belimbing sayur, nggak mau diundang debat. Mau dia, asal yang undang panitia resmi. Kalau swasta dia nggak mau. Kalau yang panitia resmi kan bisa diatur sama babanya, ya kan? Tinggal ditelepon sama bapaknya. Anak gua kalau ada pertanyaan jangan susah-susah. Ngapa emang Pak? Ya biasa dia kan masih tange. Terus kalau lu susah-susah gua ganti lu. Makanya dia maunya tuh diundang yang resmi. Kalau yang resmi kan bisa diatur. Kalau swasta kan asal goblek, pertanyaannya gila-gila. Belum nyampe dia ilmunya. Nah di sisi lain juga ada wartawan yang coba mewawancarai Gibran soal debat. Di sini sepertinya Gibran sudah mulai jengkel ya. Coba kita lihat. Mas, kita kan lagi di sekolah, buat bahas ini yuk, tolong yuk. Tapi yuk, jam kerja loh. Kemarin nggak ada di stasiun TV, Mas. Tolong toh, hah? Kemarin nggak ada di stasiun TV. Apa? Yang Pak stasiun televisi yang dialog. Apakah itu dari KPU resmi? Saya nggak tahu. Saya kemarin udah terjadwal dengan Pak Tayat sama Gus Yahya soalnya. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya, Mas. Enggak, saya datang yang resmi aja. Ya, Tapi nggak takut ya, Mas, kalau misalnya debat, Mas. Ya sekali lagi ya, Gibran hanya mau datang yang resmi saja dari KPU. Selain itu, no debat, no dialog. Ya intinya yang ini nih yang bikin resah masyarakat, yang bikin masyarakat berpikir buruk tentang dirinya. Yang dimana jika resmi itu masyarakat menyangka kalau nantinya akan ada kisi-kisi dari KPU sendiri. Tapi kalau misalnya debat itu tidak resmi kan itu bisa aja siapapun bisa bertanya gitu ya. Tentu itu jawabannya pun spontan. Nah mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Gibran. Tapi oke lah, kita positive thinking aja ya. Semoga nantinya akan berjalan dengan lancar, aman dan damai. Oke guys, sebelum penutupan gue pengen reaksi nih memes lucu terkait tentang Gibran Rakabuming Raka. Coba kita lihat ya. Tenang aja Pak, saya sudah di sini. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Oh iya udah, iya. Tenang saja Pak. Tenang Pak, tenang. Tenang, Bisa-bisanya Bang aku Bukir. udah nenangin orang tua ya. Saya sudah ada di sini. Pengalamannya baru 2 tahun. Bapak itu belasan tahun nyalon loh. Iya belasan tahun nyalon loh. Enggak. Kalah terus kan. Tiba-tiba datang anak mudanya. Saya sudah ada di sini. Kamu tuh siapa sih? Gibran memecahkan rekor. Rekor paling banyak tidak hadir acara debat. Gak, gue terus terang males mas ngomongin dia lagi tuh. Ya gimana sih, udah dia kan dibantuin bapaknya, ya udah deh. Lu gak mau digibranin? Udah tenang aja lah gitu. Nanti jadi ini lagi nih, Gibran diminta adu gagasan dengan anak Anies Baswedan. Udah lah, nggak mungkin mau dia, awok pokoknya. Kita begitu ya maksudnya itu awok. Ya sebenarnya Itu bahasa gaul banget itu bang. ya, awok udah dia tuh. Iya makanya. Tulis. Iya makanya. Udah deh, pokoknya lu mau minta apa? Gibran ini awok jawabannya. Ya pada intinya kita harus tetap menyaksikan semua ini guys ya. Mudah-mudahan Bang Gibran bisa menyiapkan segalanya sehingga
nanti ketika benar-benar berdebat di KPU bisa dengan mudah untuk memaparkan gagasannya dan bisa diuji. Tentu hal itu akan membuat para netizen berhenti untuk bicara ya. Tapi ya namanya netizen ya, wajar lah ya. Oke guys, jangan lupa komen kritik kalian di bawah ya. Tentunya yang membangun, jangan hanya mengolok-olok dong. Jangan lupa juga like dan subscribe, dukung terus channel ini. Sekian dari gua, Priyoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.